Malam ini aku mau cerita satu kasus kriminal lagi, yaitu kisah seorang psikopat yang sangat menakutkan dari Alaska. Tanpa berlama-lama lagi, buat tau kisah lengkapnya langsung aja ya. Kita rangkum bareng isi Google. Nancy dan juga John Newman, mereka adalah pasangan suami istri yang tinggal di Idaho, Amerika Serikat. Mereka ini punya 2 orang anak perempuan yang masih kecil-kecil, yaitu Melissa dan juga Angela. Satu ketika John dia ini dapat tawaran pekerjaan baru, gajinya jauh lebih besar, tapi kerjanya di Alaska, jauh dari tempat tinggal mereka di Idaho. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya keluarga Newman ini sepakat buat mereka semua pindahlah ikut sama John ke Alaska. Beberapa bulan setelah tinggal di Alaska, Nancy dia pun akhirnya dapat kerja jadi waiters di sebuah restoran. Kerjanya nggak begitu sibuk, shift-shiftan, jadi dia nggak harus kerja tiap hari. Dan di setiap akhir bulan, Nancy ini bakal ambil job bantuin orang-orang yang mau bayar pajak, karena dulunya dia adalah seorang akuntan. Walaupun Nancy dan juga John mereka ini adalah pendatang di Alaska, tapi mereka tuh nggak sendirian banget. Pertama, ada adiknya Nancy yang bernama Cheryl. Dia ini tinggal juga di Alaska bareng sama keluarganya, yaitu suaminya yang bernama Paul dan 1 orang anak mereka. Bahkan Nancy dan juga Cheryl mereka ini kerja di satu tempat yang sama, di restoran yang sama. Jadi 2 keluarga ini tuh memang deket banget. Selain itu ada keponakannya John yang bernama Kirby Anthony. Dia ini usianya 23 tahun. Ketika itu Kirby dan juga pacarnya yang bernama Derby, mereka tuh sempat numpang tinggal di apartemennya Nancy dan juga John. Tapi nggak lama, cuman beberapa saat aja. Setelah mereka berdua ini dapat kerja, diterima di sebuah kapal persiar, mereka pun pindah. Satu ketika John dia ini mengalami kecelakaan kerja. John dia ini kerjanya sebagai operator alat berat gitu ya guys, kayak bawa heksavator kayak gitu. Dan John ini jatuh dari alat berat yang lagi dia operasikan. John selamat tapi dia cedera, dia sempat dioperasi di bagian tulang belakangnya. Akhirnya John ini nggak bisa bekerja seperti sebelumnya, jadi dia nggak bisa kerja yang terlalu berat. Ketika itu Nancy dia tuh sempat akhirnya ngambil cuti dari semua kerja part-time-nya buat fokus ngurusin John sampai John bener-bener sembuh. Nah, tempat kerjanya John bisa dibilang cukup bertanggung jawab ya. Walaupun John ini udah gak bisa kerja kayak dulu, mereka tuh nawarin buat John pindah bagian aja nih. Nah, di bagian yang baru dia tuh gak perlu banyak kerja fisik. Nah, karena memang keluarga ini masih butuh banyak biaya, karena 2 anak mereka tuh masih kecil-kecil ya, masih berusia 8 tahun dan yang terkecil 4 tahun. John pun setuju, dia ini pindah bagian jadi bagian ahli kunci. Nah, untuk bisa kerja di bagian tersebut, John ini harus ikut pelatihan di California selama 4 bulan. Akhirnya, ya mau gak mau, John ini harus ninggalin Nancy dan juga kedua anaknya. Selama John ini ada di California, Nancy dia banyak ngehabisin waktunya bareng sama keluarga adiknya, yaitu keluarganya Cheryl, bareng sama Paul dan juga anak mereka. Hari itu keluarga Cheryl dan juga Nancy mereka hangout bareng, anak-anak mereka berenang, dan sambil nungguin anak-anak berenang, mereka ini makan siang bareng di restoran tempat Cheryl dan juga Nancy kerja. Setelah selesai makan siang, mereka tuh mutusin buat lanjut hangout. Mereka pengen ngopi-ngopi bareng di apartemennya Nancy. Nah, ketika itu Nancy bawa mobil sendiri, Cheryl dan juga Paul juga bawa mobil. Akhirnya Nancy ini mutusin buat ikut aja deh bareng sama mobilnya Cheryl, dan mobilnya Nancy ditinggalin di restoran tempat dia kerja. Karena kata Nancy besok juga dia kerja lagi kan, besoklah baru dia ambil. Akhirnya mereka pun datanglah main ke rumahnya Nancy di apartemennya. Cukup lama sampai sekitar jam 11 malam, sampai akhirnya pulanglah keluarganya Cheryl ini. Dan ternyata itu adalah kali terakhir Cheryl melihat kakak dan juga 2 keponakannya dalam kondisi hidup.
2 hari kemudian sekitar pukul 8 pagi, Cheryl dia ini dapat telepon dari bosnya di restoran. Dia bilang, ini kok Nancy belum juga datang ya ke restoran, padahal hari ini tuh jadwal dia kerja dan mobilnya dari kemarin belum juga dibawa pulang. Nah di sini Cheryl langsung deg-degan. Dia langsung inget 2 hari ini dia memang gak dapat kabar apa-apa dari kakaknya. Dan kakaknya Nancy dia tuh orang yang bener-bener bertanggung jawab. Dia bahkan gak pernah telat datang ke restoran buat kerja. Kok bisa-bisanya hari ini dia gak datang dan gak ada kabar apa-apa. Cheryl langsung mutusin buat datang buat ngecek sendiri ke apartemennya Nancy. Dia buat tahu apa sih yang terjadi. Dan ketika Cheryl dan juga Paul tiba di apartemennya Nancy, mereka menemukan kakaknya Nancy dan juga 2 keponakannya, Melissa dan Angela, dalam kondisi yang udah nggak bernyawa dan bener-bener parah banget. Ketika itu Paul dia tuh nggak ngasih izin buat istrinya Cheryl ngelihat kondisi kakak dan juga kedua keponakannya karena memang bener-bener parah banget ya guys. Paul tuh langsung nelpon polisi, nggak lama polisi pun datang dan ngecek TKP. Kondisi TKP bener-bener sebrutal itu. Polisi sampai bingung dan ketakutan banget siapa orang yang tega ngelakuin hal sebrutal ini. Jadi pertama Nancy dia tuh ditemukan tergeletak di lantai kamarnya. Kondisinya tuh bajunya udah hampir tersingkap gitu, setengah terbuka, dan dia tuh kayak di gituin pakai sarung guling ya guys, dan udah bener-bener penuh berlumuran dengan cairan merah. Dan anaknya yang pertama Melissa kondisinya juga sama, dia tuh ada di lantai, bajunya tuh udah tersingkap dan kondisinya udah bener-bener parah banget guys. Dan yang terakhir anaknya yang masih kecil Angela ditemukan dalam kondisi yang ininya udah hampir terpisah gitu guys. Itu kan bener-bener parah banget. Tapi di sini yang bikin polisi aneh adalah kondisi apartemennya tuh bener-bener rapih banget, kayak enggak abis terjadi kejahatan yang sangat brutal gitu. Di dalam kamarnya 3 korban ini kondisinya parah banget, tapi di apartemennya tuh bener-bener rapi, seakan-akan gak terjadi apa-apa. Bahkan kayak ada bekas cairan merah di lantai itu sempet dipel gitu loh, sempet dibersihin. Dan semua barang-barang juga gak ada yang jatuh, gak ada yang berpindah tempat. Inilah yang akhirnya bikin polisi bertanya-tanya siapa sebenarnya pelakunya. Selain tadi ya kondisi rumahnya rapi, pintu maupun jendela nggak ada yang rusak, bener-bener nggak ada tanda-tanda dibuka secara paksa, yang berarti si pelakunya tuh masuk dalam antara dia punya kunci atau dia memang dipersilahkan masuk. Dan banyak barang-barang berharga yang hilang, tapi hilangnya tuh bukan dengan diacak-acak gitu loh ya guys, tapi kayak bener-bener si orang ini tuh udah tahu persis di mana barang-barang berharga tersebut. Pertama, Nancy ini kayak naro uang tip dari dia kerja sebagai pelayan di sebuah kaleng biskuit yang dibungkus pakai koran, ditaruhnya di dalam kulkas. Nah tujuannya itu buat tabungan dia, nantinya dia mau jalan-jalan sama keluarganya. Dan uang itu hilang. Kalau memang pencuri, siapa yang tahu dong ada uang di dalam kulkas? Ini kan berarti orangnya kenal dong. Dan yang kedua, John dia itu punya kamera profesional yang ini adalah kamera kesayangannya dia, lengkap gitu ya, ada kamera, lensa dan segala macamnya. Ini tuh nggak pernah dia pinjemin ke siapapun karena ini adalah barang kesayangannya John, disimpannya juga di lemari khusus. Dan ini hilang. Polisi langsung menyimpulkan kalau pelakunya ini adalah orang yang memang kenal dengan keluarga Nancy dan juga John. Orang pertama yang diinterogasi oleh polisi adalah Cheryl dan juga Paul. Paul ini jadi orang pertama yang dicurigai oleh polisi. Tapi setelah diinterogasi berjam-jam, polisi ini menyimpulkan kalau Paul tuh bukan pelakunya. Paul itu benar-benar bersih dan dia tuh malah kelihatan benar-benar kayak sedih banget. Dan polisi mulai cari tahu siapa lagi nih kemungkinan orang yang kenal sama keluarga ini dan masuk gitu ya ke dalam apartemennya. Dan di sini nama pertama yang diingat oleh Cheryl adalah Kirby Anthony, keponakannya John. Karena memang yang pernah tinggal di apartemen tersebut atau yang sering masuk ke apartemen tersebut selain Cheryl adalah Kirby Anthony. Polisi langsung nyari tahu lah mengenai Kirby Anthony ini.
Ternyata Kirby ini udah gak kerja di kapal dan dia saat itu tinggal di sebuah apartemen yang letaknya gak jauh dari apartemennya Nancy. Datanglah polisi ke sana. Ketemulah sama Kirby yang ternyata tinggal di situ bareng sama temennya. Polisi nanya, "Mas Kirby, kamu tahu nggak kalau istri dari om kamu yang bernama Nancy telah jadi korban penghilangan nyawa?" Di sini Kirby kelihatan kaget banget. Dia bilang dia nggak tahu, dia baru tahu ini. Polisi pun menceritakan kalau Nancy dan juga 2 anaknya ini udah nggak ada, udah meninggal dunia. Nah di sini Kirby kaget banget ya. Polisi pun bilang, nah untuk kebutuhan penyelidikan, polisi itu mau tanya selama waktu kejadian Kirby ini ada di mana, sedang melakukan apa. Dan hal pertama yang ditanyakan oleh Kirby ke polisi adalah, "Pak polisi, siapa yang pertama kali menemukan mereka?" Polisi itu bilang adiknya Nancy yang bernama Cheryl. Dan Kirby cuman bilang, "Oh wajar sih, mereka kan punya kunci serep." Polisi kaget ya, kok tiba-tiba Kirby malah ngomong kayak gitu. Nah polisi tetap balik nanya lagi ya, ada di mana dia sekitar jam 5 sampai jam 9 pagi di hari kejadian tersebut. Kirby bilang kalau hari itu dia ada di rumah temennya, dia lagi party karena temennya ketika itu lagi ngadain party. Dan temannya Kirby juga membenarkan karena memang mereka lagi party ketika itu. Nah setelah itu polisi juga minta beberapa sampel dari tubuhnya Kirby, kayak sampel rambutnya, sampel darahnya. Ternyata polisi ini nggak langsung percaya sama semua keterangan yang dibilang sama Kirby. Polisi ngecek alibinya Kirby dengan datang ke rumah temennya yang dia bilang ketika itu bikin pesta. Temennya Kirby tuh bilang, "Iya betul, di hari itu Kirby dia tuh memang datang pesta sama kita. Dari pagi sampai malam dia tuh di tempat aku." Polisi nanya sekitar jam 5 pagi sampai jam 9 pagi apakah Kirby ada di situ. Nah si temennya bilang, "Saya sebenarnya nggak yakin ya Pak Polisi, tapi seingat saya sebelum jam 5 pagi dia tuh udah pergi deh dari rumah saya, dia keluar aja kayak gitu." Setelah dapat info dari temannya Kirby tadi, polisi langsung hubungin Kirby lagi. Polisi bilang, "Ini menurut teman kamu di jam 5 sampai jam 9 di waktu kejadian kamu nggak ada loh di pesta tersebut, kamu kemana?" Terus Kirby baru bilang, "Oh iya Pak Polisi, aku baru inget. Aku tuh memang pulang lebih cepet karena aku lapar. Jadi aku cari sarapan, aku beli burger di Burger King. Dan setelah itu aku ke laundry, abis itu baru aku pulang ke apartemenku." Karena udah ketahuan 1 kali berbohong, polisi kan jadi agak curiga ya sama Kirby. Akhirnya polisi ngecek lagi lah ke Burger King yang tadi dibilang sama Kirby. Dia nanya ke petugas di sana dan ngecek CCTV. Dan ternyata Kirby ini nggak ada. Dan Kirby itu bilang lagi, "Iya Pak Polisi, aku kan belinya drive-thru dan aku makan di dalam truk di parkiran Burger King." Ditanya lagi lah sama polisi ke pegawai Burger King yang bertugas di saat tersebut ya. Dia bilang kalau memang benar dia datang, apalagi di jam 5 pagi, itu kan jam yang jarang banget ada orang datang. Harusnya aku inget banget ya Pak Polisi, apalagi ini baru 2 hari yang lalu. Tapi menurut ingatan aku yakin banget gak ada orang yang datang dan makan di parkiran drive-thru gitu ya, dan makan di parkiran truk gitu. Gak ada, kata si pegawainya gitu kan. Kirby ngeles lagi, dia bilang lagi ke Pak Polisi, "Oh iya, aku kayaknya salah inget nih Pak Polisi, aku tuh makannya bukan di parkirannya tapi di seberang parkirannya Burger King." Kan udah ngaco banget kan, berkali-kali gitu loh, kayaknya dia ganti-ganti alibi. Akhirnya karena polisi udah curiga, polisi pun benar-benar melakukan background check terhadap Kirby Anthony. Polisi mau tahu siapa sih sebenarnya Kirby ini. Hasil dari background check ini benar-benar bikin shock ya guys. Ternyata Kirby ini punya banyak banget catatan kriminal. Dari usianya masih kecil dia tuh udah melakukan tindakan kriminal. Di usia 14 tahun dia pernah ditangkap polisi karena nyuri bensin dari mobil yang terparkir. Waktu sekolah Kirby pernah hampir ngebakar dan juga bikin rencana buat ngebom sekolahnya sendiri. Bayangkan. Kirby pernah merampok toko whisky. Dia juga pernah ngerampok toko yang dijaga sama seorang perempuan yang udah tua dan pakai kursi roda. Dan si wanita ini sampai akhirnya meninggal dunia karena syok ketika dirampok sama Kirby ketika itu. Bahkan Kirby ini sering banget melakukan tindakan KDRT ke pacar-pacarnya. Pacar terakhirnya pernah hampir
sampai hampir lewat. Bahkan si pacarnya ini dikuntit terus sama Kirby setelah mereka putus, sampai akhirnya pacarnya udah nikah tetap masih diikutin sama Kirby. Ngeri banget gak guys? Belum sampai di situ. Ternyata sebelum Kirby pindah ke Alaska, dia ini terlibat dalam satu kasus penghilangan nyawa, dan dia pindah ke Alaska untuk menghindari kasus tersebut, bukan untuk nyari kerja. Dan pamannya John ini nggak pernah tahu hal tersebut. Kirby ini usianya masih 23 tahun, dia tuh masih muda banget ya guys, dan dia ngelakuin semua tindakan itu tuh dari dia masih remaja banget. Kepada pihak kepolisian, Kirby tuh bilang sebenarnya dia nggak mau melakukan tindakan kejahatan tersebut, tapi kondisi di rumahnya yang bikin dia jadi gak bisa gitu ya jadi anak baik menurut dia. Karena ternyata ayahnya Kirby, dia ini seorang supir truk dan sering banget melakukan tindakan KDRT ke ibunya Kirby dan dilakuin di depan anak-anaknya. Pernah satu ketika ayahnya tuh baru aja pulang dari kerja dan dia ngelihat binatang peliharaan mereka itu belum dikasih makan. Ayahnya tiba-tiba aja marah banget. Dia pun langsung mukulin Kirby dan juga kakaknya habis-habisan. Bener-bener anak kecil guys, dipukulin sampai babak belur banget. Di sini ibunya Kirby berusaha buat ngelindungin. Akhirnya ibunya lah yang jadi sasaran. Beberapa tulang rusuk ibunya sampai patah. Dalam kondisi tersebut ibunya yang udah kayak parah banget gitu ya, dia sampai merangkak katanya masuk ke kamar dan ngambil senjata ya guys. Dia ngancem nih, udah jangan pukulin anak-anak lagi. Dan bapaknya cuma ketawa sambil bilang, kenapa? Mau nembak? Tembak aja, emang kamu berani? Dan ibunya saking memang udah tertekan ya, bener-bener ngelakuin hal tersebut. Dijedor bapaknya guys. Setelah itu ibunya Kirby masuk rumah sakit karena memang tusuknya patah, dan bapaknya juga masuk rumah sakit. Dan bapaknya selamat tapi ya guys, karena tembakannya tuh nggak parah. Setelah kejadian tersebut, ibu sama bapaknya baikan lagi dan kembali lagi terulang KDRT di depan anak-anaknya, terus-terusan aja kayak gitu. Kirby bilang kondisi rumah yang udah kayak neraka yang bikin dia jadi banyak melakukan tindak kejahatan. Ketika itu teknologi belum secanggih sekarang, polisi butuh waktu yang lama banget buat melakukan tes DNA dan juga tes-tes lainnya. Kalau sekarang kan sehari 2 hari juga udah bisa keluar ya hasilnya. Polisi tuh udah mengumpulkan setiap jejak, setiap sidik jari yang ada di apartemennya Nancy. Bahkan setiap helai rambut itu dikumpulin. Katanya bisa hampir 1 kantong plastik besar, rambut-rambut, serpihan-serpihan, bahkan rambut-rambut kecil, semuanya dikumpulin sama polisi dan semuanya tuh dites satu persatu. Polisi pengen tahu siapa yang ada di dalam rumah tersebut. Sambil menunggu hasil DNA keluar, polisi minta bantuan seorang anggota FBI yang merupakan profiler. Profiler ini bisa mengetahui ciri-ciri pelaku kejahatan berdasarkan kondisi TKP. Dan setelah profiler ini melihat apartemennya Nancy, dia pun bikin laporan kalau pelakunya adalah seorang pria berusia 19-24 tahun, belum menikah, berkulit putih, suka pada wanita, kenal dengan Nancy, pernah tinggal bareng Nancy atau pernah ke apartemennya Nancy atau tinggal satu kota dengan Nancy, pernah terlibat kasus penyerangan pada orang yang lemah, anak-anak atau orang tua, pernah menyakiti binatang, pernah terlibat kasus pembakaran, punya trauma di masa kecil atau broken home, dan benci sama keluarganya Nancy. Yang perlu digarisbawahin ya guys, anggota FBI yang tadi bikin laporan tentang terduga pelaku, dia ini sama sekali nggak tahu sama Kirby Anthony. Dia nggak tahu siapa aja yang lagi diselidikin sama polisi sebagai terduga tersangkanya. Tapi entah gimana hasilnya, ciri-cirinya sama persis banget sama Kirby Anthony. Para polisi yang baca kan langsung kayak pandang-pandangan, dengan baca aja mereka udah tahu nih siapa pelakunya. Kayak kita aja kan langsung bertanya ya, ini polisinya, FBI-nya tuh kenal gak sih sama Kirby? Gak kenal guys, dia gak tahu. Tapi ya ciri-ciri yang dibilang sama FBI itu ya sama banget kan sama Kirby. Tadi di awal aku sempat mention juga ya, kalau ternyata Kirby itu pindah ke Alaska bukan cuma buat nyari kerja, tapi kabur dia tuh dari penyelidikan kepolisian, karena ternyata si Kirby ini jadi terduga tersangka penyerangan
kepada anak perempuan yang masih berusia 12 tahun guys, dan melakukan hal yang nyeremin banget gitu ya guys. Dan yang bikin pamannya John Newman tuh bener-bener sedih dan kecewa banget, dia tuh bener-bener gak tahu sama sekali ibunya Kirby, adik kandungnya, gak pernah cerita kalau anaknya si Kirby Anthony ini lagi ada masalah hukum. John bilang kalau aja dia tahu Kirby pernah melakukan tindakan kejahatan sekecil apapun, dia nggak akan ngizinin dia deket-deket sama keluarganya, apalagi sampai tinggal di rumahnya bareng sama istri dan 2 anak perempuannya. Hari itu tiba-tiba aja teman sekamarnya Kirby yang tadi tinggal satu apartemen sama dia tuh nelpon polisi. Dia bilang, "Pak polisi, aku nggak tahu ini benar atau hanya kecurigaan aku. Hari ini Kirby ngerapihin semua barang-barangnya dan bilang dia mau pergi ke Kanada. Kayaknya dia mau kabur Pak polisi." Yang dapat kabar tersebut, si polisi ini langsung bertindak cepat. Dia langsung ngehubungin polisi yang ada di perbatasan antara Alaska dan Kanada. Dia bilang nih ciri-cirinya Kirby, kalau ada laki-laki ini mau lewat tolong jangan diizinkan. Dan pas banget guys, polisi di perbatasan bilang bener aja Kirby ini memang tiba di perbatasan, dia mau melintas tapi ditahan sama polisi karena SIM-nya ini mati. Nah dapat kabar tersebut ya polisi akhirnya nahan Kirby. Kirby itu ditahannya gitu bukan karena kasusnya Nancy tadi ya, alasannya ya karena SIM-nya itu mati, dia berkendara dengan SIM yang udah mati. Polisi berusaha mengulur-ngulur waktu buat dapat bukti dulu nih ya supaya bisa menahan Kirby, karena sampai saat itu belum ada bukti yang pasti gitu buat menahan Kirby. Sebulan setelah kejadian, akhirnya semua hasil tes DNA pun keluar dan terbukti ya guys, di toples biskuit tadi tempat uang tabungannya Nancy, di situ ada sidik jarinya Kirby. Di gagang pintu kamar Nancy dan juga 2 anaknya itu ada sidik jarinya Kirby. Tapi Kirby itu masih mengelak ya, dia tetap bilang kan dia pernah tinggal di sana, jadi mungkinlah ada sidik jarinya dia. Dan pamungkasnya adalah di atas tubuh ketiga korban ini terdapat bulu kemaluan ya guys ya, bagian bawah. Dan setelah dicek, ketiga bulu kemaluan ini adalah miliknya Kirby. Dan yang paling pamungkasnya, di ketiga bulu kemaluannya ini tuh ada kayak semacam kutu, dan kutunya itu sama persis sama kutu yang dimiliki oleh Kirby, identik. Pada akhirnya kutu yang ada di bulu kemaluannya Kirby inilah yang membuktikan kalau dia adalah pelakunya. Ya ampun guys, syok banget ya. Kirby ini ternyata memang banyak banget bikin kejahatan, tapi dia tuh selalu aja lolos guys. Dan alhamdulillahnya di kasusnya Nancy dia tuh nggak bisa mengelak lagi, dan ini karena kutu ya guys, kutu yang ada di bulu kemaluan. Dan aku tuh baru tahu banget dari kasus ini kalau di daerah tersebut tuh bisa ada kutu juga ya guys. Jadi di hari itu ternyata Kirby itu pestanya pesta obat-obatan terlarang, dan dia tuh akhirnya datang ke rumah Nancy dalam kondisi yang udah nggak sadar karena di bawah pengaruh obat. Nah beberapa hari sebelumnya Kirby itu minta buat numpang lagi di rumahnya Nancy. Nancy nggak mau karena kan suaminya nggak ada ya John. Ternyata si Kirby ini marah. Akhirnya dalam kondisi di bawah pengaruh obat dia datang ke rumahnya Nancy dan melakukan hal keji tadi. Oh my god, ngeri banget ya guys. Persidangan pun menyatakan Kirby ini bersalah. Dia pun dijatuhi hukuman selama 375 tahun. Wow, selamat ya Kirby, kamu akan hidup selamanya di penjara. Sekian cerita aku malam ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di kisah-kisah aku selanjutnya dan bye-bye.